Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Laila Natasha. Saya Novita Sairah Madani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang semen dalam mata kuliah proses industri kimia dengan dosen pengampu Ibu Neti Herawati STMT. Pertama, materinya akan disampaikan oleh teman saya Novita Sari. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada sejarah semen, yang kedua ada penjelasan semen, yang ketiga ada bahan baku, keempat proses, kelima kapasitas, dan keenam kegunaan dan dampak. Oke, yang pertama sejarah semen. Semen dikenal di Mesir sekitar tahun 500 sebelum Masehi untuk pembuatan piramida, di mana saat itu digunakan sebagai pengisi ruang yang kosong di antara celah-celah tumpukan batu. Pembuatan semen pertama kali dilakukan dengan cara membakar campuran tanah liat dan batu kapur. Sejarah industri semen di Indonesia. Perusahaan semen pertama adalah PT Semen Padang yang didirikan pada 18 Maret 1910 dengan nama NV Netherlands Indians Portland Cement Maatschappij atau NIPCM. Pada 5 Juli 1958, pemerintah Republik Indonesia menasionalkan perusahaan dari pemerintah Belanda. Oke, selanjutnya ada pengertian semen. Semen adalah salah satu substansi yang dapat mengeras dan mengikat materi lain dari satu kesatuan menjadi kelompok yang sangat kuat. Semen merupakan material perekat untuk kerikil, pasir, batu bata, maupun material yang sejenis lainnya. Semen tersebut dapat bekerja sebagai perekat jika ditambah dengan air. Selanjutnya ada unsur-unsur kimia utama dalam semen, yaitu yang pertama ada 3CaO Si2 trikalsium silikat disingkat dengan C3S. Yang kedua ada 2CaO SiO2 yaitu dikalsium silikat disingkat dengan C2S. Yang ketiga ada 3CaOAl2O3 yaitu trikalsium aluminat disingkat dengan C3A. Yang keempat ada 4CaOAl2O3 Fe2O3 yaitu trikalsium aluminium ferrit disingkat dengan C4AF. Dan yang kelima ada bahan lainnya yaitu 5%. Salah satunya ada gipsum, oksida alkali, magnesium oksida, dan porus pentoksida. Selanjutnya ada bahan baku dalam pembuatan semen, yaitu yang pertama ada bahan kapur nih atau limestone. Bahan kapur merupakan komponen yang banyak mengandung CaCO3 dengan sedikit tanah liat, magnesium karbonat, aluminium silikat, dan senyawa oksida lainnya. Yang kedua, itu adalah tanah liat atau yang biasa kita sebut dengan clay. Tanah liat merupakan bahan baku semen yang mempunyai sumber utama senyawa silikat dan aluminat dan sedikit senyawa besi. Selanjutnya, ada bahan-bahan pendukung. Yang pertama yaitu pasir besi. Pasir besi digunakan sebagai pengkoreksi kadar Fa2O3 yang dimana dalam bahan baku utama masih kurang. Yang kedua itu ada pasir silika. Pasir silika ini digunakan sebagai pengkoreksi kadar SiO2 dalam tanah liat yang sangat rendah. Yang ketiga itu ada gipsum. Gipsum adalah salah satu contoh dengan kadar kalsium yang mendominasi pada mineralnya. Oke, mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tata. Berikutnya adalah jenis-jenis semen. Yang pertama ada semen Portland, yang kedua ada semen Portland Type 1, Ordinary Portland Cement. Yang ketiga ada semen Portland Type 2, Moderate Head Cement. Yang keempat ada semen Portland Type 3, High Early Strength Cement. Yang kelima ada semen Portland Type 4, Low Head Cement. Yang keenam ada semen Portland Type 5 yaitu Sulfate Resistant Cement. Yang ketujuh ada Oil Well Cement. Yang ke-8 ada semen Portland. Yang ke-9 ada semen putih.
Kemudian ada proses pembuatan semen. Yang pertama, penghancuran atau crushing. Yang kedua, penyimpanan dan pengumpalan bahan baku dilanjutkan oleh penggilingan dan pengeringan bahan baku, kemudian pencampuran dan homogenisasi dilanjutkan dengan pemanasan awal atau preheating, kemudian ada pembakaran atau firing, lalu ada pendinginan atau cooling, kemudian yang terakhir ada penggilingan akhir. Menurut data kapasitas industri semen Indonesia, kapasitas produksi semen nasional di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 119,9 juta ton, sementara tingkat utilitasi hanya sekitar 58% akibat rendahnya permintaan domestik. Kebutuhan dalam negeri diperkirakan sebesar 66,8 juta ton pada tahun tersebut, menunjukkan adanya kelebihan kapasitas yang signifikan. Sedangkan pada tahun 2024, kapasitas terpasang diperkirakan tidak mengalami perubahan besar, tetap berada di kisaran 116,8 hingga 120 juta ton. Namun, proyeksi peningkatan permintaan dipengaruhi oleh kelanjutan proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan potensi penurunan suku bunga yang diharapkan dapat sedikit meningkatkan penjualan. Adapun beberapa pabrik semen di Indonesia, yaitu yang pertama ada PT Semen Indonesia Tbk, yang kedua ada PT Indo Semen Tunggal Perkasa Tbk, yang ketiga ada PT Semen Batu Raja, yang keempat ada Holcim Indonesia, yang kelima ada PT Semen Padang, yang keenam ada PT Semen Tonasa, yang ketujuh ada PT Semindo Gemilang, dan yang terakhir ada PT Semen Bosowa. Adapun kegunaan semen, yang pertama, semen berfungsi untuk membuat beton dan merekatkan batu bata saat membuat tembok. Yang kedua, semen digunakan untuk pembuatan rumah. Yang ketiga, semen digunakan untuk pembuatan jembatan. Yang keempat, semen digunakan untuk pembuatan jalan raya. Dan yang terakhir, semen putih berfungsi untuk melapisi sambungan keramik, plaster, dan keperluan dekorasi. Adapun dampak semen, dampak lingkungan berdasarkan bahan baku. Yang pertama adalah penurunan kualitas kesuburan tanah akibat penambangan tanah liat. Yang kedua ada air. Dampak air di lingkungan yaitu kualitas air menurun akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan. Dan yang terakhir ada dampak pada udara. Udara ini yaitu debu yang terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kepulan debu menimbulkan pencemaran udara serius. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.